maka yang terakhir yang harus dipersiapkan adalah rasa. Yang harus dipersiapkan adalah batin kita. Yang harus disiapkan adalah hati kita. Hati kita harus suci, harus bersih. Artinya sebelum kita menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya, mari kita bersama-sama bermunajat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bersama dengan perwakilan hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib percaya, yakin dengan sesungguhnya, dengan sebenar-benarnya bahwa yang dihadirkan oleh Allah manusia, insan-insan terbaik pilihan Allah, yang memiliki keimanan yang kokoh, yang memiliki akal pikiran yang jernih dan hati nurani yang bersih. Tentu kita membawa titipan Allah berupa jasmani kita, berupa raga kita, berupa akal pikiran kita, berupa hati kita, dalam rangka menjadi hamba-hamba Allah pilihan yang Allah istiqomahkan amal ibadahnya. Terlebih dalam menghadapi situasi yang cukup lama, 29-30 hari bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dikuatkan bisa menikmati jamuan Ramadan yang begitu luar biasa, dan kita tertarik untuk menjalankannya, untuk menikmati jamuan itu. Jangan sampai hanya menjadi musafir yang hanya melewatkan bonus-bonus yang Allah hadirkan pada bulan suci Ramadan. Maka tentu dalam hal ini kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang kita terima, masukan ilmu yang kita terima, selama itu baik untuk diamalkan, untuk dijalankan, maka diniatkan untuk kita benar-benar sungguh-sungguh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ada yang perlu dipersiapkan. Yang ketiga hal itu perlu dipersiapkan. Tiga hal itu yang mana? Yang tadi jasmani, akal, pikiran kita dan batin kita. Kalau kita sederhanakan, raga, rasio, rasanya harus benar-benar dipersiapkan menjelang kedatangan bulan suci Ramadan yang mulia ini. Bagaimana cara mempersiapkan raga kita? Tentu cara mempersiapkan raga adalah dengan cara kita harus berani berkomitmen bahwa kita sebetulnya sebagai Abdullah, posisi apapun yang disematkan Allah kepada kita itu hanya tambahannya, bahwa yang paling esensial kontrak kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Dan keyakinan ini harus mengakar, harus benar-benar kokoh, harus radikal, harus menjadi sistem keamanan, sistem keimanan, sistem imun yang benar-benar menjalar ke seluruh tubuh, mendarah daging, bahwa saya sebagai Abdullah, bukan sebagai pejabat, bukan sebagai pemimpin negara, bukan sebagai pemerintah, bukan sebagai bos, bukan sebagai karyawan, bukan sebagai pemulung, bukan sebagai orang hina, tapi saya sebagai hamba Allah. Berarti sama dong ayatnya, bahwa kita diturunkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Peran kita itu bagaimana kita mengabdi di dunia ini dengan sebaik-baik hamba Allah adalah agar semua pola kehidupan kita dijadikan ibadah yang bernilai akhirat, bukan sekedar bernilai cuan dunia saja. Yang kedua yang perlu dipersiapkan adalah rasio kita, akal kita. Bagaimana mempersiapkan rasio akal kita, bahwa ternyata raga tidak cukup menjalankan ibadah saja, harus didampingi dengan ngaji. Raga berani, rasionya ngaji, harus ditambah keilmuannya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Karena siapapun yang dia melaksanakan amal ibadah tetapi tidak didasari keilmuan, tidak didasari hujjah, tidak didasari dengan dalil yang kuat, tidak mengikuti ulama yang bersanad, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka amalnya itu mardudatun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, la tuqbalu, tidak akan diterima.
Istilah Sundana hese gawe teka pake. Ini sayang kita. Kita sudah habis-habisan menyembah Allah dari usia 7 tahun hingga sekarang 67 tahun, tapi tidak ada satu sholat pun yang diterima. Makanya dampak daripada sholat itu tidak terasa. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat itu membuat hamba menjadi tenang hatinya. Sholat membuat kehidupannya menjadi sejahtera. Sholat membuat rumah tangganya menjadi sakinah mawaddah warahmah. Efektivitas itu tidak ada. Kenapa? Bisa jadi tidak dihadirkan terlebih dahulu syarat rukun sholat. Apa saja yang membatalkan sholat, yang harusnya dihindari, ini malah didekatkan. Atau barangkali wudhunya belum sempurna karena memang tidak ada yang mengajarkan. Zaman sekarang harusnya memang zaman sedari dulu kita itu mulai belajar bahwa apa yang kita dapatkan dari mulai wudhu, sholat hingga sampai tidur pun itu diijazahkan atau diwariskan dari siapa? Dari pewaris Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warasatul anbiya. Sebaiknya kita belajar dari gurunya secara langsung, yang gurunya menerima dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru itu didasari dengan keilmuan. Bukankah kita juga meyakini bahwa yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang diangkat beberapa derajat itu siapa? Orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang memiliki ilmu. Tetapi bicara ilmu bukan berarti lantas setelah sempurna ilmu baru beramal. Kenapa? Karena teorinya wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Orang dapat ilmu itu sedikit-sedikit. Maka teorinya man alimal ilma fa'amilahu 'allamahullahu ma lam ya'lam. Tahu sedikit amalkan, tahu sedikit amalkan, tahu hal ini amalkan, dapat ilmu amalkan, dapat ilmu amalkan. Makanya kembali ke poin yang pertama, bahwa raga kita harus berani berkomitmen bahwa saya siap mengamalkan ilmu yang saya dapatkan. Karena saya tidak mau menjadi hamba yang biasa-biasa saja, menjadi hamba yang sia-sia. Karena ternyata kita dilahirkan ke muka bumi ini, sudah dilahirkan, sudah dicetuskan oleh Allah sebagai seorang juara lahir dan batin, sebagai seorang pemenang. Yang artinya pemenang ini meninggalnya husnul khotimah, di alam kuburnya mendapatkan nikmat kubur, hisabannya diringankan, lalu dengan cepat dia melewati jembatan Shiratal Mustaqim, lantas dia menikmati jamuan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling istimewa bertemu dengan Allah. Apakah masih ada keinginan untuk bertemu dengan Allah itu yang kita sembah setiap hari, yang kita zikirkan setiap hari? Apakah ada keyakinan itu? Atau keyakinan itu kalah dengan pekerjaan? Atau keyakinan itu kalah dengan kontrak kerja? Atau keyakinan itu kalah dengan SK yang diturunkan oleh pimpinan kita? Atau kita kalah dengan istri kita, kalah dengan teman kita? Bagaimana keyakinan itu mengakar? Maka yang terakhir yang harus dipersiapkan adalah rasa. Yang harus dipersiapkan adalah batin kita. Yang harus disiapkan adalah hati kita. Hati kita harus suci, harus bersih. Artinya sebelum kita menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya, mari kita bersama-sama bermunajat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ternyata ilmu tidak akan masuk bagi orang yang masih suka bermaksiat. Innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang berlaku maksiat. Artinya ketika dia masih melakukan maksiat, dia tidak akan mendapatkan ilmunya Allah, maka ibadahnya saterkebek sampai tanaga, sampai karep, sampai berdarah-darah, sampai teriak-teriak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak didasari dengan hati yang bersih. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah semua orang itu diperintah oleh Allah untuk beribadah kecuali hatinya bersih dulu, hatinya ikhlas dulu. Yang ingin didapatkan itu adalah perhatian Allah, bukan perhatian makhluk yang lainnya. Maka jangan dijadikan ibadah ini formalitas. Sayang, Allah udah hadirkan kita di masjid ini, tapi begitu duduk kita langsung tidur. Allah sudah hadirkan kita di masjid ini, tapi begitu duduk rukun Jumat tidak dilaksanakan. Contoh, malah buka HP, baca WA, kan Jumatnya tidak sah.
Jumatnya tidak akan diterima. Kenapa? Karena dia Jumatan udah 40 tahun tapi tidak didasari dengan ilmunya. Atau dia malah mendatangkan dalil yang menguntungkan dirinya, bahwa ternyata ibadah Jumat tidak fokus juga, gak masalah karena saya bukan khotib. Nah ini kan kekacauan yang terjadi di dunia ini. Banyak orang-orang yang berdalil padahal bukan berdalil, tapi itu berdalil. Perhatikan sabda Nabi, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapakah yang dicatat sebagai orang baik menurut Allah Subhanahu wa taala adalah yufaqihu fiddin, adalah dia yang menjalankan agama menggunakan ilmu fiqih. Ilmu fikih itu adalah ilmu amal. Ilmu amal itu adalah ilmu ibadah yang dia dipraktekkan. Artinya bicara tentang fikih, ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada makruh, ada mubah, ada sunnah, ada yang membatalkan, ada yang mengharamkan. Berarti ini yang harus dikuasai. Kalau sholat mau diterima, ya ilmu sholatnya demikian. Apa syarat sholat, apa rukun sholat. Kalau puasa mau diterima, apa syarat puasa, apa rukun puasa, apa yang membatalkan puasa. Itu. Kebanyakan orang justru malah membid'ahkan ilmu fikih ini. Katanya tidak ada dari Rasulnya. Kalau kita bicara tidak ada dari Rasulnya, buka. Berapa rakaat kita sehari semalam? Ada tidak di dalam Al-Quran? Bagaimana cara mengangkat Rasul, takbirnya? Ada tidak di dalam Al-Quran? Tidak ada. Tapi ini bagaimana Kangjeng Rasul mewariskan kepada sahabat agar diikuti oleh tabi'in, diikuti oleh itba'ut tabi'in, lalu oleh salafus saleh, oleh ulama-ulama terdahulu, sampai ke ulama khalaf, sampai ke para wali, ke para guru kita, sampailah kepada kita. Maka dalil yang paling kuat, ilmu yang paling kuat adalah ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilmu yang mana yang harus kita ikuti adalah ilmu orang-orang terdahulu, alladzina an'amta 'alaihim, yang Allah berikan karunia kepada orang itu. Buktinya mana? Buktinya orang itu sudah tidak ada, kuburannya diziarahi. Setiap hari dikirim Al-Fatihah, didoakan oleh semua orang, ternyata karyanya sampai sekarang diamalkan. Buku-bukunya, kitab-kitabnya dipelajari. Berarti itu adalah ulama-ulama yang soleh, alladzina an'amta, yang Allah berikan karunia. Sehingga kita ikuti itu, ikuti muridnya, ikuti petunjuknya, ikuti kitabnya. Maka insya Allah kita akan lahir sebagai Abdullah terbaik, sebagai hamba Allah terbaik, yang diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulannya, mari kita berani untuk berkomitmen. Laksanakan setiap perintah Allah, jauhi setiap larangan Allah. Kemudian rasio akal kita ngaji, tambah terus ilmunya. Jangan sampai sia-sia ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaji kemana? Kepada ulama. Ulama yang mana? Ulama yang jelas, ulama yang bersanad, ulama yang memang banyak pengikutnya. Kemudian yang ketiga, batin kita mari kita bersihkan dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Selanjutnya astagfirullahaladzim, memohon ampun kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, meneteskan air mata, merendahkan suara, banyak-banyak bermunajat di tahajud kita, di sepertiga malam kita, di duha kita. Ketika kita membaca Al-Quran, serasa kita bermukalamah, berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita bersama-sama menjemput kemuliaan bulan suci Ramadan dengan raga rasio kita yang terbaik sebagai Abdullah, hambanya Allah. Lepaskan jabatan kita ketika di masjid, ketika membaca Al-Quran, lepaskan, karena semua itu hanyalah titipan, suatu saat bisa dicabut dengan seketika. Allah naikkan orang itu dengan seketika, dengan sangat cepat, 1 tahun 2 tahun tiba-tiba jadi crazy rich misalkan. Tapi dalam waktu 1 detik kemudian jadi orang termiskin di dunia, bisa saja mungkin bagi Allah. Atau Allah mengangkat orang yang biasa-biasa saja, ya, lalu titipkan kemampuan kepada orang itu, dikenal oleh seluruh dunia. Tapi Allah juga bisa hancurkan dalam waktu seketika. Maka kuasa Allah, artinya kita tidak punya peran apa-apa. Yang kita lakukan adalah ikhlas menerima apapun yang Allah tetapkan kepada kita, bahwa kita berusaha menjadi hamba Allah terbaik, hamba Allah pilihan, dengan terus meningkatkan kapasitas raga rasio rasa kita, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.